Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan untuk kita semua. Puji syukur saya antarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya saya diberikan kesehatan sehingga dapat menyampaikan suatu materi dalam rangka menyampaikan tugas ujian akhir semester saya yang saya ambil dari materi setelah ujian tengah semester, yaitu birokrasi dan penyakit politik. Sebelum itu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lili Hasana dengan NIM B1B2211082, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi. Baiklah, materi saya yaitu birokrasi dan penyakit politik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu politik. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup berkembang serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seorang atau kelompok tertentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu akan selalu mewujudkan dirinya dalam rangka proses pengembangan manusia dengan keterkaitan hal di atas, maka manusia inti utama realitas politik. Apapun alasannya, pengamatan atau analisis politik tidak dapat begitu saja meninggalkan manusia. Ini menunjukkan bahwa hakikatnya politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembinaan kekuasaan politik yang mencakup masalah sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan atau tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai. Itulah penyampaian saya tentang apa itu politik. Pembahasan saya kali ini tentang birokrasi dan penyakit politik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang uraian dari birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureaucracy, bahasa Inggris. Bureaucracy diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditempuh pada instansi yang bersifat sipil atau maupun militer. Pada rantai komando ini, setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram organisasi ini maupun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan. Nah, tentu sudah saya jelaskan kan apa itu birokrasi, sehingga perlu dijawab pertanyaan menjadi perumusan masalah, yaitu bagaimana sih solusi penanganan penyakit politik. Nah, itu terkait dengan judul di atas, yaitu birokrasi dan penyakit politik. Oke. Telah disampaikan tadi, politik adalah metode atau teknik dalam mempengaruhi orang sipil atau individu. Politik juga merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat atau negara. Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup berkembang serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Oke, penyakit politik. Jika tadi adalah pengertian dari politik, nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyakit politik sesuai dengan judul yang ada. Nah, penyakit politik adalah suatu hal-hal negatif yang terjadi di dalam politisi. Sedangkan birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan lainnya.
yang memiliki fungsi peran dan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai satu visi misi, tujuan dan program yang telah ditetapkan. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan rumah sakit, sekolah, militer, dan lainnya. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang dalam pelaksanaannya. Birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengakir dari atas ke bawah. Gejala penyakit politik. Penyakit politik sendiri memiliki beberapa gejala. Adapun gejala dari penyakit politik menyebabkan berbagai banyaknya penyakit politik di dunia dan akibatnya. Contoh penyakit politik dan akibatnya diantaranya itu ada satu politik berbiaya tinggi, akibatnya sirkulasi dan kaderisi untuk menjadi elit politik sulit. 2. Saat ini semakin menguatnya kemunculan oligarki politik pada pemodal yang tidak memajukan diri muncul dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menguasai partai politik yang ada. Akibatnya, mereka menguasai arah politik ke depan. 3. Politik yang saling mengunci, akibatnya satu pihak dengan pihak lainnya tidak dapat berbuat yang terbaik untuk kebaikan bangsa. 4. Politik involutif. Politik yang berputar-putar pada dirinya tanpa mengalami kemajuan. Dengan pilihan politik involutif ini, politik tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dampak dari penyakit politik sendiri, praktik oligarki mewarnai dinamika sistem politik di Indonesia. Dalam perspektif hak asasi manusia, dampak oligarki dalam pilkada berpotensi mengesampingkan hak warga negara. Praktik oligarki dalam berbagai kesempatan mempengaruhi bahkan menyingkirkan prinsip equal rights dalam politik. Yang nama equal right adalah hak yang sama, yaitu negara yang saling mengadakan hubungan yang berkedudukan sama. Pada akhirnya hak politik warga negara akan terbatasi karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik. Dampak dari birokrasi diantaranya dampak dari birokrasi memiliki beberapa sisi, yaitu ada sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif, pengkritik menganggap bahwa birokrasi identik dengan redundansi, kesewenang-wenangan, dan ketidakefisienan. Ini juga terlalu formal, kaku, dan terlalu banyak prosedur yang harus dipatuhi. Karena aturan prosedurnya yang kaku, birokrasi sering lambat merespons situasi yang tidak terduga atau beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan bisnis. Selain itu, ketika dibiarkan tanpa kebebasan untuk menyimpang dari aturan, karyawan dapat menjadi frustasi, menjadi defensif, dan acuh tak acuh. Tidak adanya pengawasan yang memadai, karyawan dengan kekuatan pengambilan keputusan dapat meminta dan menerima suap sebagai imbalan atas bantuan mereka. Secara khusus, pengembalian keputusan dapat menyalahgunakan kekuatan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Dari sisi positif, struktur hierarki birokrasi memastikan bahwa birokrat yang mengelola aturan dan peraturan memiliki tugas yang jelas, rantai komando yang jelas. Ini memungkinkan manajemen untuk memonitor kinerja organisasi dan menangani masalah secara efektif saat muncul. Menerapkan aturan dan kebijakan secara ketat dan konsisten mengurangi kemungkinan sebagai orang akan menerima perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Dengan tetap impersonal, ini dapat membantu memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil. Selain memiliki dampak, memiliki tujuan,
Birokrasi juga memiliki karakteristik. Salah satu karakteristiknya terutama ialah biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti pemerintahan dan sifatnya formal. Selain itu, birokrasi memiliki sejumlah karakteristik, yaitu pekerjaannya sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Tugasnya bersifat spesialisasi atau khusus atau spesifik. Biasanya bersifat kaku dan sederhana. Penyelenggaraannya dilakukan secara resmi atau formal, bersifat sentral atau terpusat. Biasanya tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati. Bentuknya terstruktur, artinya memiliki susunan organisasi yang jelas. Taat dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan yang ada. Karakteristik birokrasi menurut para ahli saya sampaikan di sini. Karakteristik birokrasi yang ideal adalah karakteristik yang kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang bersifat khusus, kaku dan sederhana, diselenggarakan secara resmi, pengaturan bersifat hierarki atau dari atas ke bawah, berorientasi terhadap logika, tersentralistis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, tidak pandang bulu. Dan birokrasi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama, ini saya menyampaikan menurut pendapat dari Andre Hayward yang menyampaikan ada 4 fungsi dari birokrasi, yaitu 1 sebagai pelaksana administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. 2 sebagai nasihat kebijakan, policy advice. Birokrasi memiliki peran penting dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. 3 sebagai artikulasi kepentingan, yaitu birokrasi dapat melakukan kontak dengan kelompok kepentingan di dalam suatu negara. Hal ini membuat kecenderungan korporatis yang mana akan terjadi kekaburan antara kepentingan yang terorganisir dengan kantor pemerintah. 4 sebagai stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilisator politik, yang berarti fokus kerja mereka adalah untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Dari sekian banyak permasalahan, dampak-dampak dari birokrasi, dampak-dampak dari penyakit politik, ada beberapa rumusan masalah yang dapat dicetuskan, yaitu diantaranya bagaimana solusi penanganan penyakit politik. Oleh karena itu ada beberapa usaha yang bisa mengurangi penyakit politik, yaitu antisipasi penghindaran bentrok dalam politik, menetapkan agar tidak ada sifat saling menjelekkan dalam persaingan politik yang berartikan bersaing secara sehat, selalu menjaga kedamaian dalam anggota lingkup persaingan politik, dan menciptakan perpolitikan yang profesional agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan layak, supaya tidak terjadi kesalahan penggunaan wewenang dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi hak dan kewajiban yang sesuai ketentuan yang diatur. Menguatkan suatu pengawasan dalam kampanye agar tidak melakukan kecurangan atau pemaksaan atas hak pilih warga negara agar dapat lihat pemimpin yang dipilih berdasarkan kualitas. Kesimpulannya di sini dapat saya ambil, birokrasi adalah sistem kerja yang sangat rasional dalam menata dirinya. Tindakan yang berlangsung di dalamnya adalah tindakan rasional instrumental, yakni mendesain sejumlah cara yang tepat untuk mencapai tujuan agar terpola secara ajeng keseluruhan aktivitas ditata secara baku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, dan kesalahan kalimat-kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.